Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Wahidudin Adam, SHMA, dan Bapak Fatudin, SHI, SHMA-HUM, MH, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Mira Rosadah sebagai moderator dan teman-teman saya Maulana Syafiq, Nurul Karolin Pratiwi, Fatur Raihan, Syifa Rahmatul Ummah Arif, dan Maya Amanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni berjudul Permohonan Perkara di Mahkamah Konstitusi. Materi instruktur atau isi permohonan pertama kali akan dijelaskan oleh Maulana Syafiq. Dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan instruktur atau isi permohonan. Itu yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu biasanya dalam sebuah surat resmi, terdapat kop surat yang biasa terletak di bagian paling atas. Kop surat sendiri memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada penerima mengenai oleh siapa atau instansi mana surat tersebut dikirimkan. Selanjutnya yang kedua ada nomor surat. Nomor surat sangat penting untuk si pengirim dan penerima karena nomor tersebut dapat digunakan untuk proses pengarsipan. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat dibuat. Tempat dan tanggal surat merupakan bagian yang juga tidak kalah penting dari bagian lainnya. Karena tempat dan tanggal surat memiliki fungsi untuk menjelaskan di mana dan kapan surat permohonan itu dibuat. Yang keempat, perihal. Pada bagian ini akan dijelaskan inti pokok dari dibuatnya surat permohonan tersebut. Selanjutnya ada isi. Bagian ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam ada nama serta tanda tangan di atas materai. Terakhir, di setiap pengirim wajib mencantumkan nama lengkap beserta tanda tangan yang digoreskan di atas materai 6000. Yang terakhir ada lampiran, yaitu dokumen lain yang disertakan untuk melengkapi surat permohonan tersebut. Selanjutnya, ada mekanisme permohonan yang dibahas oleh Saudari Syifa. Dipersilahkan waktunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan. Nah, ketika permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan MK menerima permohonan tersebut dan mencatatnya di dalam buku penerimaan berkas perkara atau yang bisa disingkat dengan BPBP. Selain berkas permohonan perkara dalam bentuk hard copy, pada praktik permohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk soft copy atau file. Berkas perkara tersebut diperiksa kelengkapannya. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat kelengkapan administratif, bukan pemeriksaan terhadap substansi permohonan. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila diketahui berkas belum lengkap, pemohon akan diberikan bahwa dalam waktu 7 hari Sejak pemberitahuan tersebut, pemohon harus sudah melengkapi berkas tersebut. Apabila telah lengkap, permohonan segera dicatat di dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Di dalam BRPK ini memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal, dan jam penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah itu diterbitkan akta registrasi perkara dan diberikan kepada pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu 7 hari berdasarkan jenis perkaranya. Penyampaian tersebut dibuat berita acaranya oleh juru panggil dalam kepaniteraan. Selanjutnya ada mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan online yang akan dijelaskan oleh Saudari Maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan secara online. Yang pertama itu pemohon atau kuasanya mengunjungi website Mahkamah Konstitusi di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Selanjutnya pemohon atau kuasanya melakukan registrasi online. Yang ketiga, mengunggah soft copy permohonan ke dalam Simple. Yang selanjutnya mencetak tanda terima pengajuan permohonan online. Selanjutnya ada permohonan online diterima dalam Simple Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada pemohon atau kuasanya.
Selanjutnya, pemohon atau kuasanya menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada panitera MK. Permohonan perkara online diatur di dalam PMK nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Untuk mengajukan permohonan secara online, pemohon harus melakukan registrasi baik secara online maupun offline guna mendapatkan identifikasi dan kode akses untuk dapat mengakses program sistem informasi manajemen permohonan elektronik atau SIMPEL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Olin. Baik, materi selanjutnya adalah syarat kelengkapan permohonan. Syarat kelengkapan permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Ketiga, dibuat dalam 12 rangkap. Keempat, memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya. Uraian tersebut berisi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara. Ketiga, pembubaran partai politik. Keempat, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Atau yang kelima, pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Selanjutnya, yaitu sistematika uraiannya. Nama dan alamat pemohon atau kuasanya harus sesuai identitas dan posisi para pihak. Kedua, dasar-dasar permohonan meliputi terkait dengan kewenangan, kedudukan hukum, pokok perkara. Ketiga, hal yang diminta untuk diputus petitium sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. Yang terakhir, dilampiri alat-alat bukti pendukung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan. Nah, pada Peraturan MK nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden itu terdapat dalam pasal 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya Peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik terdapat pada pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, Peraturan MK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 7. Selanjutnya, Peraturan MK nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Selanjutnya, penjadwalan sidang yang akan dijelaskan oleh Saudara Fatur Raihan. Baiklah, saya sekarang akan membaca penjadwalan dan panggilan sidang. Berkas permohonan yang sudah diregistrasi selanjutnya disampaikan oleh panitera kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan susunan panel hakimnya. Selanjutnya, Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang dibuat khusus untuk itu. Serta panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan. Panggilan sidang tersebut ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara resmi oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Mira Rosada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sidang penggabungan perkara. Jadi, terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, MK dapat menetapkan penggabungan perkara.
baik dalam putusan pemeriksaan memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis, walaupun ada kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda, yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Penggabungan juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya, penggabungan perkara PHPU. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU, juga dapat dilakukan penggabungan perkara apabila terkait dengan permasalahan yang sama. Misalnya, perselisihan hasil pemilu DPR di suatu daerah pemilihan yang sama, tetapi diajukan oleh partai politik yang berbeda-beda, dapat digabungkan pemeriksaan dan putusannya, tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda. Pada kasus demikian, dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan perkara, tetapi hanya diputus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam praktik hal ini pernah terjadi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok yang diajukan ke dalam dua pokok perkara, yaitu perkara nomor 1 PUU 4/2006 dengan pokok perkara pengujian putusan PKMA nomor 1 PK Pilkada di tahun 2005 yang dikonstruksikan sebagai jurisprudensi yang berkedudukan sedang, serta perkara nomor 2 SKLN 4 tahun 2006 mengenai sengketa kewenangan lembaga negara antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok terhadap KPU Kota Depok. Walaupun kedua perkara tersebut pada prinsipnya adalah satu perkara, yaitu perselisihan dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok, namun karena masuk dalam dua jenis perkara yang berbeda, sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan perkara. Namun demikian, perkara dimaksud diputus pada hari yang sama, yaitu pada 25 Januari tahun 2006. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat berguna di masa depan. Demikian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.